lembaga eksternal lainnya yang turut mengawasi jalannya rekonstruksi ini diantaranya ada LPSK, Kompolnas, Komnas HAM yang dilibatkan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Bedanya yang mungkin itu viral beritanya, yang sebelumnya tidak, ya nggak apa-apa. Karena memang intinya kami juga menjalankan ini semua atas amanat undang-undang yang sudah disahkan. Ya, sebetulnya ini adalah amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang terbaru ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya, itu ditekankan adanya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Jadi misalnya orang tua tersangkut tindak pidana. Nah, kadang-kadang anaknya terseret-seret, ikut dihujat, ikut dibully. Misalnya, kamu anak pembunuh, kamu anak koruptor, kamu anak maling, dan sebagainya. Nah, itu harus dilindungi. Nah, siapa yang melindungi? Ya, pertama adalah negara. Ya, negara berarti ya pemerintah, baik pusat maupun juga daerah. Lalu kedua juga lembaga negara. Nah, lembaga negara kan sudah ada, kami sudah mendesak waktu lahirnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. KPAI hadir. Atau ya mungkin kalau ini menyangkut keluarga dari Polri, ya institusi kepolisian Republik Indonesia sendiri. Jadi kami sebagai waktu itu keputusan organisasi karena banyak masukan-masukan kepada kami di LPAI, ini ada anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Gimana LPAI? Nah, kami ke sana sebetulnya ingin mendorong negara hadir begitu. Negara hadir termasuk ya institusi sendiri, bahwa silakan ayahnya mungkin akan diproses secara hukum, tapi anak-anak ini dengar-dengar dibully lewat media sosial dan sebagainya. Nah, ini tolong juga diperhatikan, artinya juga dilindungi sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kami itu adalah kami lembaga masyarakat sebetulnya yang peduli pada upaya perlindungan anak ini yang sudah cukup lama. Jadi sekedar mengingatkan itu, begitu. Iya, tentu pertama adalah pertemuan lebih dahulu. Nah, yang ngobrol-ngobrol santai begitu. Lalu ya mungkin menanyakan perasaan-perasaannya. Apakah sedih, apa takut, apa tegang, dan sebagainya, marah, dan sebagainya. Ya, kemudian dilakukan berbagai upaya-upaya treatment psikologis yang membuat dia tetap pede, tetap percaya diri bahwa ya itu adalah kesalahan orang tua dan tidak menyangkut diri anak itu sendiri. Artinya tetap memiliki konsep diri yang positif dan kemudian juga tetap melanjutkan aktivitas sehari-hari secara normal. Dalam arti kalau misalnya sumber dari tekanan-tekanan itu atau perundungan itu adalah dari media sosial, ya sementara tidak bermedsos dulu, puasa media sosial. Kalau kemudian ternyata sumbernya adalah dari lingkungan pendidikan formal, dari sekolah, ya mungkin yang pentingnya kan menghindarkan lingkungan yang tidak kondusif tadi. Ya sementara mungkin tidak sekolah dulu, izin dulu, dan ini sudah juga pemerintah kan juga sudah mempunyai mekanisme untuk anak-anak yang terkendala untuk melanjutkan pendidikan formal itu bisa pindah ke jalur non formal atau informal, yaitu dengan sistem homeschooling begitu. Ya memang belum sempat bertemu karena itu izinnya juga ketat ya. Ini kan bukan dari Mabes Polri kan, tapi dari Kementerian Pertahanan ya. Jadi mungkin masalah-masalah ini yang belum tuntas sehingga
sampai sekarang memang belum dimungkinkan pertemuan itu. Jadi ini mungkin sedang diproses oleh Mabes Polri mengenai hal itu. Ya kami menunggu saja. Di tengah berbagai kesibukan kami juga keliling ke berbagai tempat untuk menangani kasus-kasus berbagai pelanggaran hak anak gitu. Apa ya, setuju dengan pendapat sahabat-sahabat netizen ya, bahwa jangan ada, iya itu yang selalu kami kampanyekan, jangan ada diskriminasi, jangan mentang-mentang ini itu, setuju, saya dukung sepenuhnya gitu. Jadi, dan kalau dikatakan saya hanya pilih kasih juga, saya juga dengan tegas menyatakan itu tidak benar. Kami bedanya yang mungkin itu viral beritanya, yang sebelumnya tidak, ya nggak apa-apa. Karena memang intinya kami juga menjalankan ini semua atas amanat undang-undang yang sudah disahkan. Saya waktu itu meminta izin sebagai orang tuanya dari dua anak ini, boleh nggak saya bertemu dengan kedua anak ini? Ya, kemudian kalau sudah, ya saya akan lihat bagaimana kebutuhannya. Kalau memang membutuhkan perlindungan, tentu kami tetap akan mendesak agar negara lebih dulu hadir, pemerintah ataupun juga lembaga negara yang ada. Nah, kalau misalnya toh kami dilibatkan untuk membantu, kami siap. Sebagaimana kami juga lakukan pada kasus-kasus yang lain. Dan kami juga tetap aktif untuk ya di dalam konteks perlindungan anak, karena nama kami kan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Jadi ini yang selalu kami pegang teguh, karena permintaan itu bukan hanya dari pemerintah, dari masyarakat. Kadang-kadang misalnya kami juga dipanggil Polri untuk bisa menjadi ahli untuk melihat kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak misalnya. Iya, memang tampak beliau terkejut, tidak menyangka, kemudian ya sempat meneteskan air mata naluri seorang ayah juga yang mungkin ya di satu pihak merasa bersalah, ada melakukan suatu perbuatan yang kemudian bisa dipidana, tapi juga merindukan anak-anaknya dan sebagainya. Ya, kemudian menyampaikan terima kasih. Ya, tentu kepada semua saja yang melindungi anak beliau, putra beliau. Kemudian juga ya mendorong tetap semangat kepada putra-putranya, kan masih remaja ya, dan supaya tetap melanjutkan cita-citanya untuk menjadi polisi. Itu salah satu yang disampaikan kepada saya waktu itu. Ya, silahkan masyarakat yang menilai bahwa sekali lagi itu amanat undang-undang. Dan memang kesalahpahaman adalah seolah-olah saya maju untuk cari panggung, untuk pansos segala macam. Loh, saya sudah lama punya panggung sendiri. Jadi mohon maaf kalau artinya siapapun juga itu, saya selalu berpikir positif. Terima kasih. Ya, masukan-masukan itu karena kesalahpahaman saja. Jadi intinya kan karena saya melihat negara belum hadir, maka kami ke sana untuk mengingatkan ini ada anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Mohon negara hadir. Itu saja. Dan bukan hanya di situ, di berbagai tempat kami juga selalu menyuarakan itu secara konsisten. Karena kalau saya secara pribadi di perlindungan anak ya sudah sejak tahun 70 ya. Tapi kalau di dalam organisasi, memimpin organisasi ini sejak tahun 98 begitu. Ya, artinya kalau saya harus menjawab, saya mengatakan itu tidak benar. Artinya siapalah saya? Kok sebagai warga, saya bukan sebuah lembaga negara, bukan sebuah partai, bukan sebuah apa ya, saya warga masyarakat. LPAI adalah dari unsur masyarakat yang kemudian mengingatkan adanya undang-undang perlindungan anak. Jadi siapapun juga, mungkin ini akan menjadi momentum sehingga
mari dikontrol. Nanti kalau di berikutnya, ya ini kan juga kalau sampai Ibu PC belum ditahan, itu sama sekali bukan karena suara saya. Karena saya waktu itu memberikannya tidak langsung Ibu PC harus begini-begini, tidak. Tapi kondisi psikologi anak-anak mohon jadi pertimbangan siapapun juga yang harus berhadapan dengan hukum, tetapi mempunyai anak yang masih usia di bawah 3 tahun tadi. Nah, mungkin salah satu contoh yang bisa bersuara adalah Ibu Angelina Sondah tadi. Kak Seto waktu itu ada bersama dengan saya dan sempat merekomendasikan saya untuk tidak ditahan. Kak Seto masih memperjuangkan hak Kianu, walaupun sayangnya suara Kak Seto tidak didengarkan dan saya pada waktu itu tetap ditahan. Iya, artinya saya dari dulu sebetulnya sudah juga sering menerima entah cibiran, ejekan dan sebagainya. Tetapi karena saya merasa saya berada di jalan yang lurus untuk perlindungan anak Indonesia. Dan ini juga kita lihat banyak tokoh-tokoh besar. Saya belajar dari beliau-beliau yang tetap tegar, dibantai, dihujat dan sebagainya. Ya sudah tetap senyum, ya, tetap berpikir positif, tetap penuh rasa syukur, mengambil hikmahnya yang paling penting. Tapi juga di sisi lain juga mungkin kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak juga semakin meningkat. Sehingga ya pada kesempatan ini saya mengajak, ayolah warga masyarakat kita merapatkan barisan. Kita bersatu bersama, bergandeng tangan untuk kepentingan terbaik anak-anak Indonesia. Ya, pertama kepada adik-adik yang mungkin tanpa diduga orang tua, apakah itu ayah atau bundanya tersangkut hukum dan kemudian terpaksa harus dipidana pemenjaraan, maka mohon tetap tegar, mohon tetap punya daya lenting, daya tahan yang kuat ya untuk tidak mudah ambruk, tidak mudah putus asa, ya, kemudian melakukan hal-hal yang negatif dan sebagainya. Nah, mungkin juga bisa minta perlindungan dari mungkin warga sekitar, tetangga kiri kanan. Kemudian kalau di dekatnya juga ada lembaga perlindungan anak, ya, yang kami juga bangun di beberapa provinsi dan juga di beberapa kota, bisa dihubungi, minta bantuan juga. Bahkan kalau memang memerlukan kami dari LPAI yang berkedudukan di Jakarta, mohon juga bisa menghubungi kami melalui media sosial kami juga. Tapi intinya kami akan berusaha untuk tetap mendampingi adik-adik yang mungkin mengalami situasi yang tidak diduga, yaitu ayah atau bundanya tersangkut masalah pidana. Kemudian kepada seluruh pejuang-pejuang perlindungan anak, termasuk juga lembaga negara ataupun dari pemerintahan, mohon juga diupayakan yang sangat optimal kalau ada kasus semacam demikian, sebagaimana juga amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu anak yang membutuhkan perlindungan khusus betul-betul juga dilindungi.